Temen deket kalian tahu kalian koleksi topi, itu biasa. Orang yang nggak kenal sama kalian, tiba-tiba ngirimin topi, itu baru luar biasa. Gue mau bagiin sama kalian. Sebelum gue buka-bukaan lagi lebih jauh soal pengalaman gue koleksi topi dari tahun, ya say 90-an sampai sekarang. Jadi tuh banyak hal-hal lucu yang bisa gue bagiin. Sebelum nanti puncaknya mengenai kiriman topi dari orang yang baru gue kenal itu. Ya, kita mulai aja. Apa sih historical dari beberapa topi yang unik itu sampai gue tuh sebetulnya jadi nggak enak gitu loh. Mereka kasih topi, gue mau balas pakai apa gitu, tapi biar gue bagiin aja cerita ini, sekaligus membalas kebaikan mereka tuh, biarlah kebaikan mereka tuh gue kasih tahu ke semua orang-orang yang nonton video gue. Ya, kita mulai aja. Gue nggak mulai dari kapan dikasihnya, tapi gue bagiin aja biar istilahnya nggak terlalu ribet, bagiin cerita singkatnya masing-masing. Kita mulai aja ya. Topi yang pertama gue mau bahas adalah topi Jurassic Park The Ride ini. Ini sih keren banget. Jadi sebetulnya waktu film Jurassic Park nongol, gue tuh ngeliat kan ada adegan di mana dokter dan profesor itu dijemput, diantar ke dalam Jurassic Park, disetirin sama supirnya Jurassic Park yang pakai Jeep Wrangler ya. Nah, salah satu staffnya tuh pakai topi Jurassic Park gitu. Gue jadi begitu ngeliat, aduh, antara demen koleksi, jadi kepengen, cuman kayaknya mau dapetin gimana ya. Kalau misalnya waktu itu film itu kan tahun berapa itu, ya nggak mungkin lah merchandise-nya ada di Indonesia. Kalaupun ada, ya pasti topi kalau dibuat di Indonesia kan belum saat itu ya belum bagus-bagus banget gitu loh. Tapi memang namanya rezeki ya. Kalau wishlist yang gue simpen, tapi ada kepengenan yang kuat, tiba-tiba kakak gue yang kebetulan waktu itu dia tinggal di Jepang, dia mengadakan acara retret lah istilahnya ya, ngumpul di US. Nah, pada saat dia berangkat ke US tahun 96 itu, setelah acara bebas dia ke Universal Studios. Dan, seperti yang gue bilang tadi, kalau dia ingat adiknya, wah adik gue suka topi nih. Dia beliin lah ini. Waktu dimasukin wahana Jurassic Park, dia beliin lah topi ini. Jurassic Park memang ada the ride-nya. Tapi menurut gue saat itu adalah pas dia balik bawa ini sih gue seneng banget. Gila sih. Lo nggak punya kemungkinan kecil banget punya topi Jurassic Park, tapi dia beliin kakak gue yang terkasih ini. Ya, ini jadi gue inget ceritanya. Lanjut. Yang berikut adalah topi Hard Rock Cafe ini. Walaupun kelihatannya simple, ini one size ya. Jadi topi Hard Rock ini, kalau gue lihat detailnya, ini salah satu orang yang deket sama gue. Tiba-tiba awal tahun ini dia dari kerjaannya tuh bisa sampai 2-3 kali mungkin ke Jerman. Nah, again, waktu dia jalan-jalan di Jerman, di Munich, dia ingat sama gue, waktu dia mampir ke Hard Rock, dia beliin lah ini topi, Hard Rock Cafe. Dan di sisinya ada tulisannya Munich. Pas dia balik, dia kasih sama bang, gue beliin topi nih, semoga seneng. Ya seneng lah. Ya gue nggak mungkin gue nggak mungkin ke Jerman saat ini, dan gue juga ke Hard Rock juga, kalau misalnya beli merchandise-nya kan Hard Rock ya barangnya nggak terlalu murah ya. Buat gue sih sesuatu banget dibeliin topi Hard Rock Cafe dari Munich ini. Lanjut. Ini juga topi sama Hard Rock Cafe, tapi ini lucunya cerita ini adalah orang yang dekat sama gue tuh mereka dua-duanya suami istri, mereka lagi bulan madu ke Eropa. Dan mereka mampir juga ke Hard Rock Cafe. Lagi-lagi mereka ingat, oh Bang Kiki kan demen topi ya. Jadi mereka beliin lah topi Hard Rock Cafe dari Venice ini. Termasuk kaosnya waktu istilahnya datang, mereka bilang, bang, lo mau suka topi, pilih antara topi apa kaos gitu loh. Ya gue bilang, ya gue suka topi.
Mereka bilang, udah ambil aja sekalian kaosnya. Jadi ini kedua pasangan ini ya benar-benar luar biasa lah buat gue gitu loh. Salah satu hal lucu juga ini topi yang gue pakai ini kan waktu mereka lagi jalan-jalan ke Jepang mereka beliin topi ini. Ini tulisannya kalau bahasa Mandarinnya tuh row ya. Kalau bahasa Jepangnya oniku atau daging. Jadi karena dipikir Bang Kiki suka daging, jadi topinya dibikin lucu-lucuan. Jadi antara mereka tahu gue demen topi sama mereka tuh iseng. Jadinya mereka beliin topi ini gitu loh. Satu lagi mereka juga adalah pasangan yang beliin gue topi New Era 950 label merah dan Dark Father gitu loh, special edition. Ya, terima kasih ya buat Fendi dan Novi. I always remember that. Yang berikutnya ini juga yang nggak kalah unik ya. Kalau kalian lihat ini Spider-Man, ini adalah teman kantor gue. Waktu itu gue kerja di Malaysia. Teman kantor gue ini, dia punya abang kerjanya di Silicon Valley di US. Waktu dia mau balik, dia tanya, Kicks, gitu. Abang gue mau balik, lo mau nitip apa nggak? Ya kan gue bilang, gue nggak mau sebetulnya nitip-nitip itu ngerepotin orang gitu loh. Tapi dia bilang, lo mau nitip apa? Gue bilang, ya kalau misalnya ada Spider-Man, waktu itu Spider-Man lagi baru nongol yang Tobey Maguire. Kalau nggak salah, gue lupa. Tapi istilahnya nggak apa-apa deh asal Spider-Man. Nah, sama abangnya bener-bener dicariin Spider-Man. Jadi Spider-Man ini, bundar ini, matanya nih glow in the dark, dan di belakangnya ada tulisannya Universal Studios Hollywood. Jadi thank you banget temen gue, Vivian in KL. This is my appreciation for you. Thanks so much. Topi yang berikut, ini adalah teman fotografer gue. Kita pencinta landscape sejati. Dan waktu itu dia jalan berziarah sama keluarga dan juga rombongan ke Israel. Dia inget gue, dibeliin lah topi ini. Ya memang nggak ada maksud apa-apa, tapi emang karena unik. Jadi tetap gue keep ini, ya pastilah gue keep ya. Ini spesial dan belum tentu juga gue bisa ke sono, apalagi di zaman pandemik gini ya. Thank you Pak Bambang. Yang berikut, ini adalah topi dari orang yang mementor gue kerohanian dari tahun 2014. Dia nggak pernah capek sama gue, dan lucunya dia tuh suami istri selalu inget bahwa Bang Kiki tuh demen topi. Jadinya waktu itu dia travel ke Australia, ke Gold Coast, dia beliin lah ini topi. Lucu sih. Dan ini kalau soal jahitan dan bentuknya bagus, tapi itu akan gue bahas dengan video yang lain. Tapi ini nggak berhenti. Selain topi ini, ada satu lagi topi yang dia beliin ini. Tuh dia tahun berikutnya malah jalan-jalan ke US dan Alaska. Ini di Alaska dia beliin gue topi. Tracker, mungkin ini tracker gue satu-satunya, tapi ini dipakainya bener-bener nyaman. Dia ke Banff di Kanada. Keren sih. Masih belum habis, ada lagi. Yes, ini ada, ini menurut gue paling unik ya. Ini satu-satunya topi mungkin yang dari Indonesia. Spesial banget karena ada satu kenalan gue, 3 gadis cantik-cantik, Cindy, Angie, dan Trixie. Mereka kampung halamannya mereka grow up di Papua ya. Jadi waktu mereka ke sana, karena mereka sering ngeliat gue pakai topi ganti-ganti, terus mereka ingat, Bang Kiki suka topi kan, itu lagi gitu. Dan ini topi dari Papua, dan bahannya ini adalah kulit kayu. Secara strukturnya bagus, ya, melengkungnya juga original, bordirannya simple, tapi ini unik, ini dari kulit kayu. Nggak ada kan kalian, seperti yang gue bilang, kalian belum tentu punya, tapi gue punya. Semoga belum pada stres. Lanjut lagi. Ini topi teman gue, travel. Waktu ke Hongkong dia inget gue.
dibeliin topi ini Hong Kong. Hal yang unik seperti ini ya, gue bersyukur gitu loh punya teman-teman seperti itu. Selanjutnya, ini hampir habis ya. Ini adalah orang juga yang sangat dekat sama gue. Dia suami istri, tiba-tiba dia ingetnya Bang Kiki suka topi. Gue dibeliin topi ini. Onitsuka Tiger. Strukturnya dan bahannya bagus banget. Dia punya logonya juga bagus. Ini dipakainya juga nyaman. Dan Onitsuka Tiger hat ini seingat gue sih lebih mahal dari New Era. Ya, terima kasih Coco Martinez dan Suni. Yang terakhir ini yang gue mau bagiin sama kalian. Ini adalah kenalan baru gue. Jadi mungkin seperti kalian, mungkin kalian nonton video ini, suka, terus subscribe, dan salah satunya adalah teman kita yang satu ini. Jadi sebelum gue cerita lebih jauh, kita lihat dulu video dari dia untuk mengetahui sebetulnya kenapa sih sampai dia tuh bisa ngirimin topi ke gue gitu loh. Bahkan dia tuh tinggalnya jauh ya. Kita lihat video dari dia dulu. Hajimashite. 僕の名前は佐藤浩一です。日本の三重に住んでいます。Perkenalkan, nama saya Sato Koichi. Sekarang saya tinggal di Jepang, khususnya di daerah Mieken. Tujuan saya bikin video ini karena dapat tantangan dari seorang YouTuber, khususnya YouTuber yang ngebahas pertopian. Nama channelnya Keisi Litonga, Bang Kiki. Nah, kenapa saya bikin video ini? Karena kemarin tuh saya pengen ngasih topi ke Bang Kiki. Salah satu bentuk apresiasi saya, respect saya kepada Bang Kiki yang koleksi topi gitu. Saya juga punya respect lebih kayak Bang Kiki di video yang kemarin kepada seorang kolektor, entah dia kolektor sneaker, kolektor topi, apapun yang dia koleksikan, saya punya respect lebih begitu. Nah, untuk alasan lebih jelasnya nanti saya jelasin di tempat makan, oke? Halo, sekarang dari tempat makan, lagi makan yakiniku bareng saudara. Dagingnya sapi. Ini ada saudara orang Jepang, ini saudara orang Manado, Peru. Nah, lanjut yang tadi, yang masalah ini bukan masalah sih, yang kenapa bikin video, karena kemarin tuh pengen ngasih topi. Terus Bang Kiki bilang kamu harus bikin video, baru aku terima topinya gitu. Nah, dia heran aja, Bang Kiki, kok ada orang yang mau ngasih topi gitu. Nah, aku ya bilang, aku jelasin kenapa. Karena salah satunya dari lihat video Bang Kiki, aku jadi lebih suka lagi sama topi gitu. Itu doang sih, nggak ada maksud lain-lain, cuman respect sama apresiasi sama Bang Kiki yang senang sama topi, koleksi topi. Topinya itu New Era snapback yang Texas, logo Texas. Sebenarnya pengen itu main ke toko New Era sekalian liatin ke Bang Kiki sama teman-teman kan toko New Era di Jepang gimana, beli di situ. Cuman aku pikir kalau belinya di sini terus kirimnya ke Indo itu agak ribet, harus lewat proses bea cukai lah ini itu. Jadi aku pikir
Mending beli di Indo, ada salah satu toko online di Tokped, apa nama tokonya Fancaps ya kalau nggak salah. Aku belinya di situ. Nah, itu deh. Kopinya udah nyampe atau belum tahu. Oke. Aku mau lanjutin makan dulu. Ini makanannya. Nggak lupa ada cabenya karena orang Indo harus selalu ada cabe. Orang Indo nggak ada cabe nggak makan. Oke, sekian dulu videonya. Semoga Bang Kiki suka. Tantangannya udah selesai. Nah, jadi itulah pesan dari teman baru gue, ya bisa jadi teman baru kalian juga lah. Namanya Koichi Sato. Dia orang Indonesia, tapi dia udah kerja di Jepang, dapat working permit. Jadi sampai saat ini dia masih lanjut kerja di Jepang, dan menurut cerita dia tuh tadinya demen koleksi sneakers. Sampai sekarang pun demen koleksi sneakers. Tapi mengingat size dari sneakers itu kan lumayan. Nah, jadi istrinya ingetin, lo kalau pulang ke sini bawa sneakers nanti ribet gitu. Nah, jadi dari situ diingetin, tiba-tiba dia jadi nonton video gue, dan sekarang malah beralih jadi koleksi topi. Ampun. Teman-teman yang mulai koleksi topi juga mohon maaf. Nggak ada maksud meracunin kalian. Nah, jadi dari situ tiba-tiba dia DM gue ke Instagram bilang, "Bang, gue mau kirimin topi sama lo." Ya buat apa gitu. Ya mungkin buat nambah-nambah bikin konten. So, sekarang gue disclosure, gue akan tampilin sama kalian topi apa sih yang dia kirim, dan kan kalian udah pernah lihat box ini ya. Ini sih legend banget ya. Jadi alasan dia kenapa dia belinya di Fancaps, tadinya dia mau ke store New Era, dia udah bilang juga, tapi setelah dikalkulasi pengiriman dari waktu dan biaya segala macam ya nggak masuk akal. Dan menurut gue nggak maksa. Tapi dia bersikeras bahwa, "Bang, lo mesti terima ini, God bless you, Tuhan baik." Ya, gue speechless. Tapi gue minta, kalau gue terima topi ini, tolong lo juga bagiin kenapa sampai lo bisa ngirim topi. Kan istilahnya kan bisa kirim yang lain ke orang lain atau siapapun gitu. Tapi dia kirim sama gue. Sekarang gue buka sama kalian, topi apa sih yang dikirim? Ini dari Fancaps. Ya, termasuk tempat favorit gue. Ini topi yang dia kirim. Keren ya. Gue juga kaget karena Texas ini adalah satu yang gue simpen, gue pengen beli next gitu loh. Karena teman dekat gue, pencinta topi juga, dia punya ini. Bahkan di atasnya New Era dan Mitchell & Ness dan 47 Brand. Dia beli malah yang pro standar. Itu yang udah mewah banget lah untuk topi sport. Jadi gue pengen juga sih. Cuman tiba-tiba brother Koichi Sato, dia kirimin gue ini. Jadi ini adalah video sekaligus share mengenai pengalaman gue mendapat topi dari teman-teman deket. Tapi ini khusus yang satu spesial banget karena ini adalah orang yang subscribe di channel gue. Gue mau tekankan juga sama kalian bahwa YouTube ini dibuat bukan untuk supaya kalian memberikan gue apa-apa, enggak. Gue cuman mau bagiin info. Karena menurut gue, hal yang unik seperti topi itu, kalau misalnya gue tahu sendiri buat apa, mendingan gue bagiin sama kalian ya. Kalaupun kalian merasa bahwa ini sangat membantu, nggak apa-apa. Enjoy. Kalau kalian mau bikinin video, bagiin gimana kalian mendapatkan topi setelah lihat video ini, please welcome. Gue tunggu video kalian. Video ini juga ucapan terima kasih gue kepada Koichi Sato. Ya, semoga yang bisa membalas tuh Tuhan lah ya. Gue tuh bingung ngebalesnya. Gue mau kirim makanan juga ternyata keluarga di Manado semua. Oke, jadi doa gue buat Koichi Sato, tetap sukses di sana, tetap sehat ya, tetap
produktif, dan juga ya jangan terlalu banyak juga beli topi ya, walaupun ada toko New Era ataupun toko 47 Brand. Speechless gue. Thank you banget ini videonya. Jadi itulah segelintir cerita dari kisah-kisah unik di balik topi-topi yang gue dapat dari orang yang gue sayang, dari orang yang gue hormati, dari orang yang gue kenal, dari orang yang gue kerja bareng, ataupun bertugas bareng, main musik bareng, ataupun tugas di gereja bareng, ataupun gue bimbing, mentoring, ataupun dia mentor gue. Itulah cerita uniknya. Tapi gue mau garis bawahin bahwa benang merah dari apa yang mereka berikan sama gue ini cuma satu. Karena mereka inget bahwa Bang Kiki suka pakai topi. Jadi buat kalian yang istilahnya pengen punya hobi ataupun sesuatu, nggak usah terlalu mahal lah. Just being unique. Misalnya kalian suka jangkrik kek, kalian suka pita kek, kalian suka makan kek, ya dijalanin aja dengan serius. Mana tahu itu menjadi identitas kalian. Kan yang penting adalah kalian tuh beda gitu loh. Ya, segitu aja dari gue. Kalau misalnya memang video ini berkenan buat kalian, menginspirasi, ataupun bikin kalian jadi lebih pinter, lebih baik, boleh likes, boleh subscribe, ataupun kalau misalnya memang pengen tahu duluan, boleh tekan tombol lonceng. Dan kalau misalnya ada pertanyaan, bisa DM ke Instagram gue. Dari gue segitu aja. Tetap sehat, tetap semangat, jaga jarak, dan tetap pakai topi.